Di Jumat dan Sabtu ini kita akan mengadakan seminar mengenai Empowering Faith yang akan dibawakan oleh Ibu Lani Juana Chandra dari Kenneth Hagin Ministry Singapura. Beliau juga adalah konselor yang handal dan pengusaha yang luar biasa diberkati Tuhan. Beliau akan membagikan pengalaman-pengalamannya pada Jumat dan Sabtu ini 4-5 Desember di IPM Community Center. IPM Community Center, Anda akan diajarkan bagaimana iman dapat diterapkan di marketplace sehingga kehidupan kita dan pekerjaan kita sangat berkemenangan. Anda bisa menghubungi ke 087 87 50 030 atau Anda SMS atau WhatsApp ke nomor yang sama 087 87 50 030. Ibu Lani dari Singapura dari Kenneth Hagin Ministry akan memberkati komunitas kita semua. Karena itu kami mohon Anda menghubungi dan biaya hanya 100.000 hanya untuk mengganti konsumsi selama 2 hari 2 malam ini. Papa pulang, Mama pulang. Begitu mudah zaman sekarang orang berkata cerai, konflik sedikit cerai, ada masalah sedikit cerai, krisis sedikit cerai, sakit sedikit cerai. Sementara anak-anak kebingungan melihat orang tuanya yang egois atau yang sedang berselingkuh. Orang tua tidak punya malu lagi kalau tidak bisa menjadi panutan anak-anaknya. Orang tua tidak lagi menjadi panutan dan memberi contoh yang benar kepada anak-anaknya. Mereka begitu bangga bahkan puas bisa menyakiti hati pasangannya. Di ujung telepon seorang anak berteriak, "Mama, kapan pulang? Ica sudah kangen. Mama, kapan pulang? Mama, Ica kesepian. Ica tidak punya teman bermain. Ica tidak pernah mendengar cerita-cerita Mama lagi. Mama, pulang, Mama." Di ujung telepon lainnya, "Papa, kapan pulang, Papa? Papa, aku sudah kangen. Mau main kembali sama Papa. Papa pulang. Kasihan Mama. Mama sudah terus menangis. Mama terus berdoa untuk Papa. Mama sekarang sakit, Papa. Pulang, Papa. Pulang, kasihan Mama." Begitu tegarkah papa-papa dan mama-mama mendengar cerita anak-anakmu? Tidakkah pengampunan dan meminta maaf adalah senjata ampuh untuk kita bisa menerima pemulihan dari Tuhan Yesus? Bila perlu sujudlah meminta ampun, jangan sombong. Engkau bertahan dengan dosa-dosamu, Allah maut telah menantikan engkau sebagai ganti upahnya. Nafsumu yang engkau puaskan dibayar dengan jiwamu, tidak sebanding. Kenapa banyak bapak-bapak terjebak perselingkuhan? Apakah kecantikan, keseksian gadis muda sebanding dengan iman yang engkau gadekan? Bertobatlah. Kenapa mama-mama terjebak dalam perselingkuhan? Karena ada orang yang mendengarkan dan mau mendengarkan suaramu, ceritamu, keluh kesahmu, sehingga engkau jatuh terjebak dalam perselingkuhan. Sekarang engkau bisa mengeraskan hatimu untuk tidak bertobat, tetapi bayangkanlah di hadapanmu sudah menanti meja pengadilan akhir zaman, meja pengadilan ilahi. Tidak ada kompromi lagi di hadapan pengadilan anak domba Allah bagi yang menjual imannya hanya untuk sekedar hawa nafsu yang bodoh dan menjijikkan itu. Komunitas EPM yang terkasih, manusia yang tidak bisa mengekang hawa nafsunya bagaikan binatang. Akal budi yang membedakan manusia dari ciptaan lainnya sudah tidak berfungsi. Hati nurani telah tumpul bersuara. Itu semua tipuan kebahagiaan. Hanya setebal kulit saja akan layu dengan jalannya usia. Kebahagiaan sejati hanya ada di dalam Yesus. Bisa menerima dan diterima pasangan kita apa adanya. Itulah kebahagiaan. Pintu perselingkuhan karena engkau membuka hati untuk godaan. Engkau mulai meledek-ledek dan mulai merespon dan engkau masuk jerat jebakan perselingkuhan.
komunitas IPM yang luar biasa. Engkau tidak bisa menempatkan diri pada tempatnya. Engkau kasihan pada lawan jenismu, mudah bersimpati dan akhirnya terjerat. Dalam buku saya Emotional Love ada kisah nyata di mana saudara laki-laki, adik yang meninggal dan calon ipar di sana, dia begitu sedih, dan saudara laki-laki, kakak lelaki ini mulai bersimpati dan salah menempatkan simpatinya, akhirnya terjerat di dalam perselingkuhan. Padahal sebetulnya saudara laki-laki, kakak laki-laki ini adalah tipe suami yang setia, yang setiap bulan mengadakan honeymoon untuk istrinya. Dia begitu sayang kepada istrinya, dia begitu sayang kepada anak-anaknya. Tetapi begitu dia terkena jerat perselingkuhan, semuanya berakhir. Kebahagiaan yang sejati itu berakhir, dan terciptalah kebahagiaan yang semu yang menjerat kehidupannya dan menghancurkan keluarganya. Dia menjual kacang merah sebagai ganti hak kesulungan itu. Dia menjual sesuatu yang berharga, permata yang berharga, emas yang berharga, ditukar dengan barang imitasi yang palsu, yang kelihatannya indah, kelihatannya cantik, tetapi membinasakan. 2 Yohanes 1 ayat 8 berkata, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Ayat 9 berkata, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Mana pilihan Anda? Apakah kita berwaspada dan kita tetap mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan tentang keluarga, apa yang apa yang disatukan Allah tidak bisa dipisahkan manusia? Atau kita keluar dari ajaran yang murni, ajaran yang benar, dan kita mulai melakukan perselingkuhan, dan kita mulai meninggalkan kasih karunia sehingga kita kehilangan bapa maupun anak? Mana pilihan Anda? Anda menjual iman Anda, dan Anda hancur di dalam seluruh kehidupan Anda. Anda menukar kebahagiaan sejati dengan kebahagiaan imitasi, dan menyiapkan diri Anda untuk pengadilan tahta Allah. Mana pilihan Anda? Papa, pulang papa. Mama, pulang mama. Dengarkanlah teriakan anak-anakmu. Dengarkanlah hati nuranimu. Bukalah dan bertobatlah. Minta pemulihan kembali yang akan disatukan kembali oleh kasih Yesus. Elia Polang dalam Inspiratif Power Ministry.